Melalui musim dingin yang terik hingga musim panas yang lembab, hujan deras, badai salju, tornado yang mematikan, dan kekeringan yang menyengat, masyarakat Kanada mengalami sistem cuaca yang paling beragam di planet ini. Berikut adalah beberapa hal ekstrim di Kanada yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Kanada memiliki rentang garis lintang terluas dibandingkan negara manapun di planet ini. Perbatasan selatan Kanada terletak pada garis lintang yang sama dengan California Utara, sedangkan tepi utara Kanada mencapai puncak dunia. Jarang terjadi musim yang sama di tempat dan waktu yang sama. Pada awal April, wilayah Arktik mungkin masih mengalami musim dingin yang sangat dingin, sedangkan wilayah selatan mungkin mengalami suhu seperti musim panas. Tak diragukan lagi, peramal cuaca di Kanada adalah yang tersibuk di dunia. Potongan gletser dari pantai Greenland terbawa oleh arus Labrador, yaitu pusaran air yang berlawanan arah jarum jam di Samudra Atlantik Utara. Pecahan-pecahan itu menjadi gunung es yang mengapung di laut lepas timur laut Newfoundland, tempat Pulau Fogo berada. Navigasi area tersebut beresiko bagi kapal, dan sebenarnya disinilah kapal Titanic tenggelam pada tahun 1912. Tentu saja tidak mengherankan bagi sebagian besar warga Kanada bahwa negara ini setara dengan Rusia dalam hal gelar negara terdingin di dunia. Di negara Kanada yang luas, suhu harian rata-rata adalah minus 5,6 derajat Celcius. Tentu ini sangat dingin. Lebih banyak dari warga Kanada, sekitar 108 orang, meninggal karena paparan suhu dingin ekstrim dibandingkan kejadian alam lainnya. Dan itu belum termasuk satwa liar Kanada yang lebih rentan terhadap iklim dingin Kanada. Selama 6 bulan dari bulan November hingga Mei, angin kering yang hangat mengalir menuruni lereng pegunungan Rocky menuju Alberta Selatan. Seringkali bergerak dengan kecepatan badai 120 km per jam. Mereka dapat membawa perubahan suhu yang menakjubkan dan mencairkan es dalam beberapa jam. Pada tahun 1962, Pincer Creek mengalami rekor kenaikan suhu sebesar 41 derajat Celcius dari minus 19 menjadi 22 hingga dalam waktu 1 jam. Chinook juga dikenal sebagai pemakan es di kalangan penduduk setempat yang menghargai istirahat dari musim dingin yang diberikan oleh angin. Grand Bank di Newfoundland, air dingin dari arus Labrador dari utara bertemu dengan arus teluk yang lebih hangat dari selatan. Hasilnya adalah kabut yang terjadi selama 206 hari dalam setahun. Di musim panas, 84% wilayahnya berkabut. Wilayah ini juga merupakan wilayah perikanan terkaya di dunia, dan kabut merupakan bahaya serius bagi kapal-kapal di wilayah tersebut. Kanada Utara sangat dingin dan kering dengan curah hujan yang sangat sedikit, berkisar antara 10 hingga 20 cm per tahun. Suhu rata-rata di bawah titik beku hampir sepanjang tahun. Kedua hal ini membatasi keanekaragaman tumbuhan dan hewan yang ditemukan di wilayah utara. Dan dari luasnya yang sangat besar, gurun kutub ini mencangkup 1/7 dari total daratan Kanada. Jika musim dingin di Kanada tidak cukup buruk, pada tahun 1816, penduduk bagian timur negara itu melakukan kereta luncur pada bulan Juni dan mencarikan tangki air pada bulan Juli. Pohon-pohon menggugurkan daunnya, dan ada laporan tentang burung-burung yang bermigrasi mati di jalanan. Di Eropa, cuaca yang aneh memicu sentimen anti-Amerika. Orang-orang yang menentang emigrasi mengatakan bahwa Amerika Utara tidak ramah dan semakin dingin setiap tahunnya. Ironisnya, ketika Kanada bagian timur tetap sejuk, Arktik menghangat, menciptakan kumpulan gunung es di lepas pantai Nova Scotia di Newfoundland. Pada saat itu, gunung es dianggap sebagai penyebab pendinginan. Lalu apa alasan sebenarnya? Pada tahun 1815, gunung berapi Tambora meletus di Indonesia, memuntahkan bertonton abu dan debu ke udara. Sinar matahari yang mencapai bumi berkurang, dan hal ini menyebabkan permukaan planet menjadi dingin. Letusan gunung berapi mengubah iklim dengan berbagai cara di seluruh dunia. Namun masyarakat Kanada Timur disuguhi musim panas yang tak kunjung datang.
Tak mengherankan jika region Saskatchewan yang terletak tepat di tengah padang rumput Kanada mengklaim suhu terendah yang pernah tercatat negara itu mencapai minus 50 derajat Celcius pada tanggal 1 Januari 1885 dan suhu tertinggi 43,3 derajat Celcius pada tanggal 5 Juli 1937. Tanpa adanya upaya moderat akibat perairan yang luas, padang rumput Kanada rentan terhadap cuaca terburuk yang ditawarkan Kanada. 2 kali setiap hari 160 miliar ton air laut mengalir masuk dan keluar dari wilayah kecil di Nova Scotia. Ini lebih banyak daripada gabungan aliran sungai air tawar di dunia. Pasang surut mencapai puncak 16 meter setinggi gedung 5 lantai dan memerlukan sekitar waktu 6 jam untuk mencapainya. Pasang surut paling ekstrim di Teluk terjadi 2 kali setiap bulan ketika bumi, bulan, dan matahari sejajar dan menyatu. Hal ini menciptakan tarikan gravitasi yang lebih besar daripada biasanya di lautan, menciptakan pasang musim semi. Udara panas dan lembab dari Teluk Meksiko mengalir melalui Windsor dan cekungan barat Danau Erie sehingga menciptakan kondisi yang sempurna untuk terjadinya badai petir. Sekitar 251 kilatan petir per 100 km persegi terjadi setiap tahun ketika butiran kecil tetesan air hujan beku bertabrakan di dalam awan petir. Awan ini dipenuhi muatan listrik yang akhirnya disalurkan ke tanah sebagai petir. Itulah beberapa hal ekstrim di Kanada yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk meninggalkan pendapat kalian di kolom komentar.